Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersama Dr. Sutrisno Muslimin. Kita selama ini kenal hiruk pikuk yang sudah membuat heboh, yaitu ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yang kita mengenal Bapak Laude. Beliau inilah baru ketangkep sekarang, beliau inilah pembinanya. Beliau nanti tentu kita minta bercerita sedikit. Ada acara refleksi kepemimpinan ini selama 5 tahun. Ini luar biasa, ini kayak siap sekali gitu. Ini mungkin perlu rakyat untuk mendengar apa yang mau hasil dari refleksi tadi, Pak Trisno. Iya, memang acara ini kan didasarkan kepada akan berakhirnya Mas Anies memimpin Jakarta. Kita tahu bahwa pada tanggal 16 Oktober Mas Anies akan mengakhiri pengabdian beliau sebagai gubernur di DKI. Selama beliau jadi gubernur, banyak prestasi-prestasi, banyak kerja-kerja dari Mas Anies yang begitu sangat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat Jakarta merasa sangat puas dengan kepemimpinan Mas Anies selama memimpin di Jakarta, gitu ya. Dari situlah maka kemudian kita mencoba melihat apa saja sih yang dilakukan oleh Mas Anies selama 5 tahun. Pembangunan fisik gitu ya, dengan pembangunan non fisik, pembangunan spiritual gitu ya. Itu yang kita kemudian melihat catatan-catatan itu. Dan itulah yang menyebabkan masyarakat Jakarta dan kita semua itu merasa bahwa terlalu cepat Mas Anies memimpin Jakarta, gitu ya. Dari beberapa testimoni yang kita dapat, misalnya dari Ketua Ikatan Keluarga Minang, misalnya mengatakan bahwa susah sebetulnya mencari pengganti Mas Anies di Jakarta. Tapi kan Mas Anies itu nggak boleh hanya karya-karyanya itu nggak boleh hanya dinikmati oleh warga Jakarta, tapi masyarakat Indonesia yang luas ini ya harus juga bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Mas Anies di Jakarta. Makanya kemudian dari hasil refleksi ini memang masyarakat ya kita semua mendorong agar Mas Anies bisa berkiprah yang lebih luas. Gitu dari mana merasakan bahwa terlalu cepat Mas Anies ini memimpin di sini menjalin? Begini, jadi kenapa masyarakat Jakarta merasa Mas Anies itu begitu singkat memimpin Jakarta, gitu ya? Walaupun lama, 5 tahun itu lama gitu ya. Tapi karena kehadiran Mas Anies itu selalu dinantikan dan dirindukan, gitu ya. Itulah yang menyebabkan Mas Anies itu terasa cepat. Setiap kali Mas Anies hadir di acara-acara sosial kemasyarakatan, itu kan masyarakat begitu sangat antusias, ya begitu menunggu gitu ya kehadiran pemimpinnya. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Karena capaian-capaian yang dilakukan, ya kan pembangunan yang dilakukan Mas Anies itu begitu terlihat, begitu dirasakan, ya baik dari kelompok masyarakat bawah sampai kelompok masyarakat atas. Kita tahu bahwa warga Jakarta hari ini kan ya begitu nyaman tinggal di Jakarta. Mungkin itu yang menyebabkan Pilpres jadi heboh gitu. Padahal masih tahun 2024 ya. Tapi kok kemudian heboh dari seluruh provinsi kalau saya lihat ya. Anies itu udah berapa provinsi, Pak? Ya sekarang sudah 28 provinsi ya. Begitu ramenya seperti itu, apa karena merasa ini harus disambung karena pemimpinan ke Jakarta baru selesai dan langsung harus disambung ke situ atau gimana? Iya, jadi memang kita bisa menangkap denyut masyarakat Indonesia. Karena kita tahu mungkin pemberitaan media mainstream itu tidak terlalu masif, tapi kan karena ada media sosial, ya apa yang dilakukan Mas Anies di Jakarta itu tersosialisasi ke penjuru Indonesia dan itu kemudian diinginkan oleh masyarakat di luar Jakarta agar Mas Anies kemudian bisa berkiprah banyak di sana. Walaupun kan Mas Anies selalu mengatakan bahwa
saya masih memimpin Jakarta gitu ya. Saya masih ingin menuntaskan kepemimpinan saya di Jakarta gitu ya. Tapi memang kita menangkap bahwa ada harapan besar. Kan itu sah-sah saja orang punya harapan gitu ya. Dan di negara demokrasi seperti sekarang harusnya itu nggak dijadikan masalah gitu ya. Bahwa banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya perubahan gitu ya. Bukan berarti keinginan untuk melakukan perubahan itu suatu yang negatif, itu suatu yang positif. Dan Mas Anies kan nanti pelanjut Pak Jokowi gitu. Dan Mas Anies sudah membuktikan ketika dia memimpin Jakarta, apa yang telah dirintis oleh gubernur-gubernur sebelumnya, itu dia lanjutkan, dia perbaiki, dia baguskan ya gitu. Misalnya kita contoh lah, misalnya kayak MRT, LRT, busway gitu ya. Kan yang dilakukan Mas Anies kemudian kan melakukan penyempurnaan sebetulnya, baik dari sisi infrastruktur maupun suprastrukturnya. Itulah yang dilakukan Mas Anies. Jadi Mas Anies itu bukan semuanya sesuatu yang baru. Itu terlihat atau tersosialisasikan ke seluruh provinsi tentang kemajuan penataan kota. Iya, karena kan sekarang ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram gitu ya. Dan itu bisa ditangkap bahwa kenapa Anies Rashid Baswedan itu ketika memimpin itu menjadi damai gitu ya. Jakarta yang tadinya terjadi polarisasi kemudian hilang polarisasi itu gitu antar kelompok beragama begitu menerima. Kita lihatlah bagaimana testimoni masyarakat Hindu di Jakarta, testimoni masyarakat Katolik dan Protestan di Jakarta itu kan begitu sangat positif. Dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia lain di tempat lain gitu ya. Seberapa banyak tuduhan bahwa Pak Anies ini kan dari kelompok kanan, ada yang menggeret-menggeret seperti itu. Padahal yang kelompok kanan juga banyak sekali ketidakpuasan seolah kok terlalu kiri gitu. Ya makanya kan Mas Anies selama jadi gubernur ya, baru di tahun kelima seingat saya, Mas Anies itu baru menerima wawancara dari media asing gitu ya. Karena selalu saja media asing itu menuduh bahwa Mas Anies itu jadi gubernur itu karena didukung oleh kelompok kanan. Sehingga mereka worry kebijakan-kebijakan Mas Anies nanti akan diskriminatif gitu ya. Tapi kan itu tidak terjadi gitu. Bahwa memang mungkin ya Mas Anies waktu itu menjadi gubernur karena didukung oleh masyarakat Islam. Ya kita sih tidak setuju lah dengan dikotomi kanan kiri tengah gitu ya. Yang pasti pada saat itu mayoritas Muslim di Jakarta mendukung Mas Anies. Tapi kan bukan berarti Mas Anies kemudian menjadi mementingkan mayoritas, lebih mengedepankan kepentingan kelompok Muslim misalnya. Enggak begitu. Bagaimana meyakinkan Mas Anies ataupun Pak Sutrisno di Anies ini selaku pembina kan pasti sudah punya misi untuk meyakinkan bahwa Anies ini bukan kanan tetapi adalah misalnya untuk Indonesia yang lebih maju, yang lebih baik. Itu seperti apa sebenarnya? Ya kita sebetulnya nggak perlu berbicara untuk meyakinkan masyarakat di luar sana ya. Kita cukup menyampaikan apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Apa yang sudah dilakukan di Jakarta misalnya kayak BOTI misalnya ya, bantuan operasional untuk tempat ibadah itu kan tidak hanya untuk masjid, tapi kan juga untuk gereja, untuk wihara gitu ya. Itu mendapatkannya gitu. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi kita nggak bukan omong kosong lah, bukan cita-cita gitu, bukan janji kalau itu. Jadi yang kita sampaikan betul-betul bukti bahwa kalau Mas Anies menjadi presiden nanti, dia akan akan melayani semua kepentingan, semua keperluan dari masyarakat. Dia nggak akan melihat apa agamanya gitu ya, apa keyakinannya, dari etnik mana gitu ya. Mas Anies nggak akan begitu, karena kan Mas Anies kita tahu lah, beliau itu sekolah di UGM, kemudian kuliah di Amerika gitu ya, kemudian sempat memimpin Universitas Paramadina gitu ya.
Tapi memang Mas Anies Muslim yang taat gitu, Muslim yang taat itu dan Muslim yang paham terhadap Islam, karena Islam itu memang agama yang menghargai agama lain, gitu loh, yang menghargai perbedaan. Nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai inklusivitas, gitu loh. Nah, makin meluasnya jaringan Anies ini, tentu mereka yang tergabung di dalam Anies itu mereka akan menjadi penggerak di daerahnya. Ya. Apalagi sekarang saya ketemu Pak Sutrisno, artinya Pak Sutrisno pasti yakin sekali tentang sosok Anies sehingga kemungkinan akan diterima dan berhasil di Indonesia ini. Bagaimana kalau keyakinan Pak Sutrisno? Ya, jadi begini, sebetulnya sejarah saya mendorong Pak Laude Bashir mendeklarasikan Aliansi Nasional Sejahtera itu sebetulnya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Itu apa? Kuncinya apa? Orang kan nggak terkenal ini siapa. Itu tadi gitu ya. Yang mengorbitkan kalau saya nilai kan itu berarti kan Pak Sutrisno. Itu gimana? Iya, itu kan sejarah. Keyakinannya. Iya, sejarahnya itu waktu itu saya ajak Pak Laude untuk bakti sosial sebetulnya. Bakti sosial di Depok dan kemudian saya menyampaikan bahwa saya ini adalah membantu Pak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Setelah saya menyebutkan nama Pak Anies, kemudian orang-orang di Depok itu histeris gitu. Mereka begitu cinta Pak Anies, begitu mengagumi Pak Anies, dan mengidamkan Pak Anies bisa jadi presiden di 2024. Itulah sejarahnya. Setelah itu saya perintahkan Pak Laude untuk deklarasi. Jadi setelah bakti sosial, setelah itu saya perintahkanlah Pak Laude untuk deklarasi. Jadi sebetulnya cuma itu dan nggak pernah berpikir bahwa ini akan terus akan menggulung gitu ya. Nggak begitu sebetulnya. Kita kan melihat Pak, ini bagaimana histerisnya orang kalau Anies datang ke daerah-daerah itu. Apakah pernah diprediksi sama Pak Sutrisno? Jaringan ini kemudian sampai besar seperti itu tuh, apakah karena memang kehebatan luar biasa karakter beliau atau karena memang karena bosan dengan kepemimpinan yang sebelumnya yang dianggap sudah tidak ada harapan lagi? Ya, jadi begini. Jadi memang masyarakat Indonesia itu ya punya tradisi lah, punya tradisi setiap 10 tahun mereka mengidamkan yang baru gitu. Jadi makanya saya punya keyakinan kalau Mas Anies ini kan antitesa dari pemimpin hari ini. Tapi bukan berarti pemimpin hari ini jelek gitu ya. Saya melihatnya bahwa setiap 10 tahun sekali setelah pasca reformasi ini masyarakat Indonesia mengidamkan sesuatu yang berbeda. Dan yang berbeda itu adalah Mas Anies gitu. Dan itulah yang betul-betul yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya saya punya keyakinan bahwa yang menjadi presiden 2024 itu memang antitesanya dari presiden hari ini. Tapi yakinlah bahwa kalau Mas Anies yang jadi presiden, Mas Anies akan merangkul semuanya, akan mengkolaborasi semua. Saya yakin itu diyakini oleh banyak orang Indonesia, Pak. Cuma ini ada satu yang terpaksa saya tanyakan ini. Karena ini kan orang juga semua udah tahu nih. Tentang katanya ada kekhawatiran oligarki. Kalau Anies itu menang itu gimana pengaruh Pak? Iya, saya sih orang yang beragama ya. Kalau memang sudah dikehendaki oleh Allah Mas Anies jadi presiden, apapun yang menjadi rintangan, penghalang itu enggak akan menghalangi. Kekuatan dari langit, kekuatan dari atas ya yang menginginkan terjadi perubahan fundamental di Indonesia itu enggak akan terhalangi gitu ya. Makanya saya dengan teman-teman relawan saya bilang bahwa kita jangan bicara soal apakah Mas Anies akan ada partai yang mengusung atau tidak. Pembicaraan kita bukan itu gitu ya. Diskusi-diskusi bukan tentang itu. Itu kan bukan di wilayah kita. Kita kan apa sih? Kita ini hanya relawan gitu ya. Kita itu hanya mencoba mengetuk pintu langit gitu ya. Itu yang mengagumkan Pak dari Anies ini. Kan ada persoalan ini ya, presidensial threshold ini. Tetapi ini teman-teman bekerja kayak nggak mempersoalkan itu. Ya. Padahal ini itu persoalan yang
yang memang harus dipastikan dan memang semua partai juga belum ada yang memastikan ini. Itu apa memang dengan sendirinya atau memang ditanamkan oleh Mas Laude atau Pak pokoknya itu alamiah sih, natural lah, bahwa memang harus diakui yang mempunyai relawan yang militan gitu ya, relawan yang tidak memikirkan hal-hal yang punya konsekuensi praktis buat hidupnya, itu kan ya saya sebut tinggal Mas Anies sekarang gitu ya. Mereka tidak memikirkan soal itu. Ada partai nggak? Kita nanti sia-sia nggak? Tapi optimis. Iya. Pak dalam berjuang itu nggak ada yang nggak ada yang kita khawatirkan. Kalau nggak ada yang sia-sia lah. Ya. Kalau ditakdirkan nanti Mas Anies tidak ada partai yang mengusungnya gitu ya. Ya itu memang sudah jalannya gitu. Di dalam biasa, Pak, ada sebuah buku ditulis Bapak Profesor A.M. Saifuddin. Saya lihat dalam salah satu lembarannya itu dia mengatakan Anies walaupun kalah dia sudah menang. Itu kan artinya bagaimana menggambarkan karakter beliau itu. Iya. Cuma yang rakyat Indonesia yang tetap takut itu. Iya. Saya mungkin di antara masyarakat Indonesia yang mazhabnya seperti itu. Artinya saya memang mungkin saya termasuk kelompok as-sabiqunal awalun ya, yang menginginkan Mas Anies presiden gitu ya. Karena apa? Karena bagi saya presiden Indonesia itu memang harus negarawan, gitu. Harus orang-orang yang berpikirnya besar-besar gitu. Seberapa lama Pak Sutrisno mengetahui kedalaman tentang dan yakin pada tentang Bapak Anies Baswedan? Iya, saya terus terang mengenal Mas Anies kan sejak Mas Anies itu muncul sebagai salah seorang intelektual ya dunia gitu ya. Terus waktu itu beliau menjadi narasumber pada saat 70 tahun Taufik Ismail gitu ya. Dari situ saya bisa tahu menyangkut wawasan ya, keluasan keilmuan beliau gitu ya. Terus bagaimana cara beliau berpikir gitu, bagaimana cara beliau kemudian melihat masalah gitu ya. Bagi saya untuk memimpin negara itu harus orang-orang yang cara pandang terhadap negaranya itu luas gitu. Memimpin negara itu bukan persoalan untung rugi sebetulnya, gitu ya. Terkadang boleh aja rugi tapi untuk rakyat gitu. Jadi jangan berpikir rugi gitu ya. Tapi kalau untuk rakyat ya nggak ada ruginya, kira-kira gitu. Jadi memimpin negara itu bukan kayak pedagang gitu. Dan itu saya melihatnya. Kalau dulu kan ada Bung Karno misalnya, ada Bung Hatta gitu ya, ada Pak Harto gitu ya, yang memikirkan negara gitu. Jadi memikir negara itu ya harus hati-hati, mengambil keputusan negara itu harus betul cermat gitu. Jadi nggak apa-apa delay gitu, nggak apa-apa lambat gitu, tapi selamat, ini negara gitu. Jadi nggak boleh trial and error, nggak boleh coba-coba. Refleksi tadi tujuannya untuk menilai kelebihan, kekurangan, mungkin begitu Pak? Iya. Memang refleksi itu melihat sepak terjang Mas Anies selama 5 tahun, apa aja yang sudah dilakukan, apa kelebihan-kelebihannya apa gitu ya, apa yang belum dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi setelah Insya Allah tanggal 16 Oktober ya meninggalkan Balai Kota itu. Mungkin aliansi sudah menyiapkan agenda-agenda beliau. Apa orang mengatakan wah ini terus apa kesibukannya? Atau malah sebaliknya? Gini, sebetulnya agendanya sudah sangat banyak. Justru aliansi itu bersyukur itu Mas Anies selesai di tanggal 16 Oktober gitu, supaya punya banyak waktu untuk menyapa masyarakat seluruh Indonesia, gitu. Dan Mas Anies itu nggak butuh panggung. Tapi panggung itu karena yakin ya sudah ada permintaan dari daerah-daerah itu. Oh iya. Masya Allah. Jadi Mas Anies itu nggak perlu bikin panggung, tapi panggung sudah disediakan oleh banyak kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok relawan itu kan banyak sekali gitu ya. Bukan hanya aliansi, tapi banyak kelompok-kelompok relawan yang lain yang sekarang ini bekerja
dan kita berharap agar kelompok relawan ini fokus kepada bagaimana mensosialisasikan nama Mas Anies, ya, bagaimana kemudian mensosialisasikan prestasi-prestasi Mas Anies yang implikasinya akan menaikkan elektabilitas. Iya. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya sendiri sebelum mengakhiri ini sudah memimpikan juga bagaimana beliau nanti kalau jadi presiden itu, Indonesia merubah ini tentang apa itu, tentang hutang, tentang kekhawatiran kekuasaan ini. Saya yakin beliau itu sebenarnya punya sesuatu yang mungkin belum bisa tanya. Optimis nggak Pak? Iya, saya sih gini. Ya insya Allah lah, yang namanya masalah itu akan ada jalan keluarnya. Masalah itu akan bisa diselesaikan. Memang nggak bisa simsalabim lah. Memang Pak Jokowi banyak meninggalkan hutang, tapi kan hutang untuk pembangunan infrastruktur. Kalau nanti ekonomi kita sudah baik, infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi ini insya Allah akan sangat bermanfaat, gitu ya. Kayak sekarang kan kita orang-orang Jawa Barat umroh haji sudah nggak perlu ke Soekarno-Hatta gitu, ya kan, dari Kertajati bisa langsung terbang ke itu kan karena Pak Jokowi gitu ya. Soalnya Anies akan siap menyempurnakan Kertajati yang belum Mas jadi. Anies akan menyempurnakan apapun yang telah diciptakan, yang telah dibikin oleh Pak Jokowi. Karena itu uang rakyat, Pak. Karena itu uang rakyat. Betul. Dan utangnya kemudian kita coba cicil dan akan kita kembalikan. Dan paradigma itu yang harus kita bangun. Masya Allah, untuk para pendukung Pak Jokowi, jangan worry kalau Mas Anies yang nanti akan menggantikan. Karena apa? Justru harus bersyukur karena apa? Semua yang dilakukan Pak Jokowi akan dilanjutkan, akan dipertahankan, dan akan diperbaiki. Iya, saya sendiri kagum melihat ibu-ibu melihat dari mana tentang Anies kok kalau sampai menangis sampai seperti itu ya. Apa itu harapan kesenangan? Semoga harapan kesenangan mereka memang itu yang terbaik, hadiah dari Allah kepada rakyat menghadirkan Mas Anies. Semoga tetap sehat dan semoga seperti yang kita harapkan semua ini. Baik, terima kasih Pak. Makasih banyak. Saya harap tetap sehat ya. Amin. Tetap bisa bekerja. Ini belum mulai ini. Belum mulai. Dan kita berdoa juga Mas Anies selalu sehat, selalu penuh inspirasi dan makin mengagumkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan lanjut kepada Bapak Sutrisno dalam masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sutrisno. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.